Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Guntur Aji Saputra. Seperti biasa, saya akan membahas soal-soal. Dan sekarang, saya akan membahas soal yang berkaitan dengan turunan dan menurunkan fungsi implisit. Ya, kita lanjut ke soal yang pertama saja ya. Mari simak pembahasannya. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan turunan kedua dengan soal di mana fx sama dengan sin 2x min cos 2x. Kita turunkan saja langsung sin 2x dan cos 2x-nya. 2x itu ngikut saja. Jadi nanti 2x ini akan tetap bentuknya 2x. Kita turunkan sin menjadi cos dan cos kita turunkan menjadi negatif sin. Jika sudah seperti ini, kita harus mengalihkan terlebih dahulu negatif sin dengan penjumlahan negatifnya itu. Maka f turunan pertama sama dengan cos 2x plus sin 2x. Kemudian turunan pertama ini kita turunkan kembali. Maka itulah turunan yang kedua. Penulisannya f double aksen. Jika yang pertama adalah f aksen, jika yang kedua adalah f double aksen. Jika yang ketiga juga nanti dibacanya triple aksen. Untuk turunan kedua, kita turunkan saja cosnya kita turunkan menjadi negatif sin, dan sinnya kita turunkan menjadi cos. Kemudian, soal berikutnya, kita diperintahkan untuk menurunkan turunan ketiga dengan soal di mana fx sama dengan sin dalam kurung 2px. Kita anggap saja 2px ini seperti yang sebelumnya, yang dy per dx itu yang nantinya diumpamakan. Jika sudah paham, kita bisa langsung. Jika belum, silakan Anda umpamakan terlebih dahulu. Saya menggunakan cara yang langsung dan harus diumpamakan. Maka f aksen x dari sin dalam kurung 2px sinnya kita turunkan menjadi cos dalam kurung 2px-nya tetap, dan 2p ini turunan dari si dalam kurungnya ini. 2px-nya itu kita turunkan, maka ini x-nya akan menghilang. Untuk turunan yang pertama adalah cos 2px. 2p-nya kita kalikan dengan cos. Maka akan menghasilkan 2p cos 2px. Kemudian turunan yang kedua, kita turunkan kembali cos-nya. Cos sama dengan negatif sin, 2px sama, dan kita turunkan kembali. Kita turunkan kembali ya. 2px-nya sama seperti yang sebelumnya. 2px-nya kita turunkan jadi 2p. Kemudian
negatif sin akan tetap dengan negatif sin, maka 2px-nya kita kalikan dengan 2px. 2pi-nya, sorry. 2pi-nya kita kalikan dengan 2pi. Setelah 2pi kuadrat ini akan menghasilkan 4. Nah, si 4pi kuadratnya ini kita kalikan dengan negatif sin, maka menghasilkan min 4pi kuadrat sin dalam kurung 2px. Ya, cukup jelas ya. Untuk soal yang berikutnya, masih belum. Sorry. Iya, ini sampai ketiga. Turunan yang ketiga itu kita turunkan kembali. Min 4pi kuadrat sin 2px kita turunkan 2-nya ini dari pi kuadrat. Pi kuadrat ditaruh di depan, maka akan beroperasi menjadi perkalian dengan min 4pi. Dan pangkat 2-nya kita kurangi pangkat 1. Dan seperti biasa 2px-nya kita turunkan menjadi 2pi. Kemudian f triple aksen sama dengan negatif 8pi cos 2px. 2pi-nya masih belum kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan negatif 8pi, maka menghasilkan negatif 16pi cos 2px. Ya, ini baru lanjut ke soal berikutnya. Sorry. Soal yang selanjutnya, menentukan turunan dari fungsi implisit. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal. Kita akan membahas soal turunan dari fungsi implisit. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama-tama, kita harus menurunkan dua variabel yang menempel ini. Kita menggunakan dengan U, kemudian di aksen diturunkan, kita dipisahkan dulu, nanti 4x-nya kita pisahkan, y pangkat 3-nya kita pisahkan. Pertama-tama kita pisahkan dulu, nanti 2x pangkat 3y-nya, terus 14-nya sama diturunkan. Pertama kita misalkan U-nya dulu. Dengan U kita ambil 4x dan V. Sorry ya, seharusnya ini V itu y pangkat 3. Nah, U-nya ini, 4x-nya ini kita turunkan. U aksen sama dengan 4, karena x-nya diturunkan, dari hasilnya 4. V aksen sama dengan 3y kuadrat. Kita akan menggunakan rumus yang ini, yang dimana U aksen akan dikalikan dengan V ditambah U aksen dikalikan dengan V aksen. Kita langsung saja masukkan. Jangan bingung, ini adalah U aksen, kita masukkan. U aksennya adalah 4, kita masukkan sini. 4 dikali V-nya adalah ini ya. Sorry ya. V-nya adalah y pangkat 3 ditambah U. Ditambah U-nya adalah ini, 4x dikali 3y kuadrat. 3y kuadrat adalah V aksen. Kita menuruti rumus dulu, kemudian kita turunkan yang
2x pangkat 3-nya. Kita turunkan menjadi 6x kuadrat plus 3y aksen. Sama dengan 14-nya kita turunkan menjadi 0. Selanjutnya, kita jumlahkan, kita operasikan. Ini dulu dikali 4y pangkat 3 ditambah 3 kali 4 atau 4 kali 3 sama dengan 12. X-nya kita gabung saja. 4 kali 3 akan menyatu, 12, dan X-nya belakang urutannya. Harusnya X, Y, Z, nggak boleh. Atau Z, Y, X, misalnya ada Z. Atau ini X, Y, nggak boleh. Kebalik, Y, X. Harus sesuai urutan abjadnya. Kalau misalnya PEKI, harus PEKI, nggak boleh terbalik. Ya, lanjut. Ditambah 6x kuadrat tetap plus 3y aksen tetap. Kembali. Lanjut lagi ya. Maka kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan. Yang konstantanya memiliki y aksen, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka yang tidak memiliki aksennya kita pindahkan ke ruas kanan. Akan hasilnya seperti ini. Kemudian 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka akan menghasilkan seperti ini. Bisa dipahami ya. Ya, mungkin cukup ini pembahasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata penulisan atau penjumlahan yang salah. Mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.